Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Fitria Irwadana, Tadis Bahasa Indonesia 6A, NIM 122101731. Di sini saya akan mempraktikkan rencana program pembelajaran saya untuk kelas 10 materi teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Ibu juga baik-baik saja. Baik, sebelumnya kita presensi terlebih dahulu ya. Nanti Ibu panggil namanya, kemudian angkat tangannya, bilang hadir gitu ya. Joko Susanto, Bayu Rizky Wulandari, Dewi Novitasari, Nano. Ya. Baik, sudah ya. Ada yang belum Ibu panggil? Oke, sudah ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Mengapa kita harus mempelajari teks laporan hasil observasi? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan ciri-ciri, isi teks, tujuan, struktur, aspek kebahasaan, dan praktik membuat teks laporan hasil observasi. Hari ini kita menggunakan metode discovery learning. Jadi diskusi berkelompok. Kita bentuk 4 kelompok besar ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Mengerti? Baiklah, kita lanjutkan. Siapa yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Kalau tahu angkat tangan. Ya Putri, silahkan. Ya benar. Teks laporan hasil observasi adalah gambaran umum suatu hasil pengamatan atau observasi itu sendiri. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah gambaran umum, jadi mencakup seluruh hasil kegiatan pengamatan atau observasi itu sendiri. Kemudian kita akan mempelajari ciri-ciri, struktur isi, jenis, dan tujuan teks laporan hasil observasi itu sendiri. Pertama tadi pengertian sudah dijawab oleh Putri, mungkin teman-teman lainnya bisa menjawabnya selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu struktur isi teks laporan hasil observasi. Struktur isi laporan hasil observasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau bagian umum dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua yaitu anggota, yaitu bagian inti dalam teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir yaitu simpulan. Benar, simpulan. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya itu bagaimana sih kok bisa dikatakan teks laporan hasil observasi? Ada yang tahu? Ya, Bayu? Ya, bersifat fakta. Benar. Apalagi bersifat fakta. Ya, tidak ada penyimpangan. Benar. Kemudian apalagi? Bersifat objektif, tidak menyimpang. Oke, ciri-cirinya ada 5, yaitu teks laporan hasil observasi itu bersifat objektif, tidak menyimpang. Kemudian sesuai dengan fakta, disajikan menarik, berkualitas, tidak mengandung penyimpangan, dan tertulis lengkap dan sempurna. Jadi di sini yang dimaksud bersifat objektif yaitu tidak menyimpang, jadi sesuai dengan apa yang ada dalam pengamatan. Sesuai dengan fakta,
Sama, sesuai dengan fakta. Jadi kita laporkan apapun yang terjadi dalam pengamatan atau observasi yang kita lakukan, kita tuliskan dalam teks laporan hasil observasi. Yang ketiga yaitu disajikan menarik dan berkualitas. Jadi pembaca itu meskipun biasanya kan kalau karya teks-teks ilmiah gitu kan pembaca kan kurang menarik gitu. Kalau teks laporan hasil observasi ini bisa ditulis secara menarik sehingga pembaca juga tertarik untuk membacanya, untuk menambah wawasannya. Yang ketiga yaitu yang keempat maksudnya, yang keempat tidak mengandung penyimpangan. Benar, tidak mengandung penyimpangan. Jadi yang dilaporkan itu sesuai dengan keadaan yang ada, tidak disalah-salahkan atau tidak diganti dengan hal-hal yang menguntungkan pribadi. Kemudian yang terakhir yaitu tertulis lengkap dan sempurna. Dari bagian umum, inti hingga simpulan itu semuanya tertulis lengkap dan sempurna sesuai dengan fakta yang ada di lapangan saat kita melakukan pengamatan dan observasi. Kita lanjutkan. Setelah kita membahas ciri-ciri, kita membahas jenis. Jenis teks laporan hasil observasi dibagi menjadi dua, yaitu teks laporan hasil observasi formal dan teks laporan hasil observasi non-formal. Teks laporan hasil observasi formal itu ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah laporan yang ada, sesuai dengan kaidah yang benar, ada aturannya tersendiri seperti karya tulis ilmiah itu sendiri. Kalau untuk laporan hasil observasi non formal itu ditulis menarik, semenarik mungkin seperti karya tulis populer ya, seperti itu. Kalau non formal jadi menarik gitu. Selanjutnya tujuan teks laporan hasil observasi itu sendiri yaitu menemukan teknik baru, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan efektif, mengetahui perkembangan permasalahan, melakukan pengawasan, dan memperdalam informasi atau pengetahuan. Jadi dalam teks laporan hasil observasi ini bertujuan untuk menemukan teknik baru. Kita melakukan observasi, pengamatan dalam suatu hal, terus kita menemukan teknik atau cara baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua, mengatasi permasalahan. Dengan cara baru itu sendiri, kita dapat mengatasi permasalahan yang ada. Selanjutnya, mengambil keputusan efektif. Jadi kita sebelum mengambil keputusan gitu, kita bisa melakukan observasi atau pengamatan terlebih dahulu. Apapun itu, kita mengambil keputusan itu harus melakukan pengamatan. Ini benar yang mana, ini yang ini atau yang ini. Secara efektif kita bisa melakukan pengamatan atau observasi. Kemudian mengetahui perkembangan permasalahan. Jadi jika ada permasalahan seperti itu ya, seperti sekarang yang ada itu COVID-19. Kita melakukan observasi mengenai COVID-19. Jadi kita tahu perkembangan permasalahan COVID-19 ini yang terjadi itu di Indonesia seperti apa sekarang. Kemudian mengetahui perkembangan COVID tadi, terus melakukan pengawasan. Melakukan pengawasan, kita mengawasi tentang perkembangan COVID-19 tadi. Kita mengawasi bagaimana perkembangannya, terus naik turunnya, bagaimana itu kita bisa melakukannya dengan observasi. Selanjutnya kita memperdalam informasi atau pengetahuan. Kita sebelumnya tidak tahu apa-apa, setelah kita melakukan observasi, pengamatan, kita jadi tahu, oh ternyata COVID-19 itu seperti ini. Ternyata virusnya bisa dicegah seperti ini. Banyak cara kita lakukan dengan observasi dan pengamatan. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Kalau tidak, Ibu lanjutkan ya. Oke, paham ya mengenai pengertian, ciri-ciri, tujuan, jenis, struktur, dan
Ini sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, Ibu lanjut untuk pekerjaan kalian. Ini terdapat 4 teks untuk 4 kelompok. Ini teksnya sama ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tugas kalian hari ini adalah mengidentifikasi struktur isi dalam teks laporan hasil observasi yang Ibu bagikan. Jadi dalam teks struktur isinya tadi kan sudah Ibu jelaskan ada 3, tentang pernyataan umum atau gambaran umum, tentang inti dan simpulan. Jadi dalam teks tersebut tolong kalian tentukan tentang struktur isi tersebut, 3 hal tersebut, dari pernyataan umum, gambaran inti, dan simpulan. Oke, Ibu beri waktu 30 menit atau 15 menit. Oke, 15 menit cukup ya? Oke, 30 menit. Baik, 30 menit. Ibu tunggu ya. Baik, sudah 30 menit. Sudah selesai kelompok 1. Ibu kumpulkan ya. Wah, ini benar. Baik, setelah ini Ibu minta perwakilan kelompok untuk membacakan hasil kerja kelompok kalian ya. Kemudian yang menjadi audiens, pendengarnya, kalian bisa menelaah apa yang sedang memperhatikan, apa yang sedang teman kalian presentasikan, dan cari apa perbedaan-perbedaan struktur yang kalian temukan. Paham? Baik, kalau paham. Beri tepukan untuk teman-teman kalian, beri tepuk tangan. Baik, presentasinya bagus, kalian juga aktif dalam menanggapi presentasi teman-teman kalian. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini karena waktunya hampir habis. Kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata dari Bu Titis, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.